Jadi ada member gue yang beriklan dan mendapatkan omset 70 juta dengan Meta Ads dan spending atau budget yang dihabiskan itu 50 juta. Nah, masalahnya adalah ketika dia mau naikin budget, entah itu di 55 atau 60, omset ini nge-stuck. Gitu, omsetnya nge-stuck. Nah, sekarang gue pengen jabarin gitu ya, gimana caranya gue bisa membantu member gue ini yang omsetnya nge-stuck lewat Meta Ads, dan target gue di sini adalah membuat penjualannya naik 4 kali lipat dengan budget yang sama ya. Nah, jadi kita akan menggunakan budget yang sama di 50 juta. Karena kalau cuma ngiklan kayak gini gitu ya, dapat 70 juta, terus abis itu spending 50 juta, profitnya tuh hanya 20 juta saja. Dan ini kayaknya kurang seru ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, yang sekiranya bertanya, gue juga mengalami nih hal serupa kayak gini nih, gitu ya, entah stuck di 5 juta omsetnya, atau 10 juta, 15 juta, 20 juta, udah naikin budget iklan, tapi nggak mau naik nih omsetnya, ini harus kayak gimana? Nah, hari ini kita akan coba bedah sama-sama seperti apa caranya, oke? Ini adalah hal pertama yang gue pengen teman-teman itu membedah dulu ya. Sebelum kita lihat yang lain-lain, gue pengen teman-teman buka dulu dashboardnya dan cek beberapa hal ini. Yang pertama adalah budget iklannya, pastinya udah spending berapa. Yang kedua adalah reach, atau bahasa Indonesia-nya kalau teman-teman dashboardnya bahasa Indonesia ini adalah jangkauan. Kemudian gue juga pengen melihat landing page view, atau orang-orang yang sudah melihat landing page teman-teman sudah berapa banyak. Dan kemudian yang keempat adalah pembelinya. Nah, dalam kasus ini gitu ya, seperti yang tadi gue sudah sebutkan, member gue ini sudah beriklan sebanyak 50 juta dalam waktu 1 bulan ya. Kemudian dia mendapatkan pembelinya itu ada 350 orang ya, 350 orang yang membeli karena harga produknya jualannya itu adalah 200.000 ya. Jadi 200.000 dikali 350 jadinya 70 juta. Nah, setelah gue membedah semua dashboard, ini gue liatin tadi reach-nya ya. Gue ketemu angka reach adalah 950.000 ya. Jadi ada 950.000. Dan orang yang melihat landing page-nya ini ada 14.000. Oke. Jadi teman-teman cari dulu data ini ya, cari dulu dashboardnya, landing page view sama reach-nya itu berapa. Nah, setelah kita bedah dan masuk ke dashboard, diapain Jordan? Diapain data dari sini gitu ya. Data ini menjadi pegangan teman-teman. Karena kita akan coba nomor satu yang harus teman-teman lakukan itu adalah melihat konversi dari orang-orang yang ngelihat halamannya landing page ini ke akhirnya membeli itu berapa persen. Nah, kalau teman-teman bagi 350 orang dibagi 14.000 dikali 100%, itu hasilnya adalah 2,5%. Bagus atau tidak? Sepengalaman gua mengiklankan e-commerce, produk fisik, produk digital, angka rata-rata ya, average gitu ya, itu adalah 3 sampai dengan 5%. Jadi, kalau angka yang kita temuin di member gue ini adalah 2,5%, artinya dia tuh under atau below average atau di bawah rata-rata, karena berarti ada sesuatu nih di dalam landing page-nya yang membuat orang kok nggak convert segitunya ya gitu. Jadi itu that's why kita bakal bedah di sini. Nomor satu yang bakal kita bedah adalah landing page-nya. Ini adalah nomor satu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba bedah, teman-teman lihat juga nih angka yang terjadi dari orang-orang yang sudah melihat iklan ke landing page itu berapa persen. Nah, kalau gue bagi lagi 14.000 dibagi 950.000, itu keluarnya angkanya adalah 1,48%. Ini yang teman-teman namai sebagai yang namanya CTR ya, click through rate 1,48. Nah, pertanyaan berikutnya, bagus atau tidak 1,48%? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Cuman menurut gue pribadi, gue akan coba nanti kita coba kali 2, kita double gitu ya CTR-nya, karena ini gue juga sudah melakukannya dengan tim gue gitu ya. Kita sudah berkali-kali melakukannya. Objektif penjualan seperti ini CTR-nya
CTR sales-nya itu bisa di angka 2,9% atau 3%. Oke, dengan budget yang sama ya 50 juta. Jadi kita akan coba kerjain nomor 2 adalah di bagian konten iklan, artinya ini nanti kita kerjain nomor 2. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke nomor 1, kita kerjain landing page-nya berarti, oke? Landing page-nya. Nah, sekarang keadaan sekarang ya. Oke, tadi dari 14.000 kita dapat 350 pembeli. Dari 14.000 orang yang sudah melihat halaman landing page-nya. Nah, target, kita bilang di sini target, kita akan pasang target dari 14.000. Nah, bisa nggak kita konversi? Ini kan tadi sekarang itu 2,5%. Nah, bisa nggak kita konversi jadi 5%? Kalau 5%-nya berarti ini kali 2 ya, berarti ini juga 700 orang ya yang rencananya akan membeli tanpa mengubah konten iklan nih katakanlah ya. Oke, kita coba-coba ya gimana cara kita benerin landing page. Untuk landing page, teman-teman itu harus membagi menjadi 3 sections gitu ya. Ini adalah 3 sections wajib, teman-teman. Oke. Ini bisa gue bilang ini sections pertama gitu ya. Jadi ini adalah struktur landing page yang sangat wajib teman-teman untuk bisa menghasilkan konversi yang bagus atau target 5% seperti yang tadi kita udah obrolin. Section pertama itu kita ngomongin yang namanya problem plus promise. Jadi kita address problemnya, kita kasih janjinya. Maksudnya apa? Gitu ya. Maksudnya apa nih Jordan? Jadi, gue akan coba ibaratkan seperti seseorang. Jadi, ini adalah ada manusia di sini, ya. Katakanlah gue jualan framework Meta Ads ya, seperti yang teman-teman tahu di sini. Ya. Nah, keinginan mereka, gitu ya, beriklan, gitu ya, untuk bisa win atau menang atau profit gitu ya. Nah, makanya di sini di bagian sections ini, section 1, kita harus menyebutkan problemnya dia. Nah, ini adalah headline-nya problem. Jadi sebagai contoh, gue bilang, apakah kamu nge-stuck dalam beriklan? Apakah kamu memiliki kesulitan untuk menstabilkan profit? Jadi kita bilang, keadaan sekarangnya ini kita mention. Problem-problemnya kita mention. Mengenai stuck iklan, atau mungkin teman-teman mau ngambil angle pengen profit stabil gitu ya, pengen kestabilan, atau ini masalahnya di stuck, atau masalahnya di settingan gitu ya. Nah, ini teman-teman yang tahu nih problemnya mereka apa. Setelah kita mengadres problemnya di bagian headline ini, jangan lupa untuk kita memberikan mock-up produk kita. Jadi ini dalam bentuk gambar atau image. Dan di sini kita sebutkan yang namanya janji, promise, atau ya apa yang rencananya mereka dapatkan ketika menang, apa keinginan mereka ketika menang gitu ya, profit setiap hari, atau keinginan mereka itu adalah settingan simple tapi stabil ya. Nah, ini sebutkan janji yang teman-teman akan kasih sama mereka di bagian ini. Jadi ada atasnya problemsnya, kita validasi keadaan mereka bahwa kita pernah mengalami di sini, dan janji yang akan kita kasih kalau mereka mendapatkan produk kita dalam bentuk image ini, dalam bentuk gambarannya seperti apa, kita tulisin janji di bawah produknya tersebut, oke? Dan yang paling penting adalah teman-teman memberikan button setelah section ini, karena section ini selesai. Section 1 selesai, jadi kasih yang namanya tombol. Nah, tombol ini usahakan selalu diberikan gitu ya, selesai section. Jadi ini adalah tombol. Jadi section 1 problem dan promise disebutkan ada tombolnya untuk menuju ke checkout. Section kedua nanti ada tombolnya lagi slide. Section ketiga, jadi ada 3, jangan sampai orang-orang itu tuh nunggu kelamaan harus baca dulu sampai akhir baru beli. Itu jadinya kelamaan teman-teman. Konversinya nanti nggak gitu bagus, kelamaan. Orang udah keburu, padahal mereka dengan baca problem dan promise-nya aja mereka udah mau beli gitu loh. Tapi karena teman-teman tombol di bawah, mereka jadi bete nih. Mereka nggak butuh sebenarnya yang 2 dan 3. Tapi jadi udahlah, kayaknya nggak perlu deh. Nah, dibanding kita salah ngomong atau ternyata nggak butuh, udah dari awal kita kasih tombol. Oke, section yang kedua ini adalah kita kasih proof atau bukti. Ini adalah kumpulan-kumpulan bukti. Jadi sebagai contoh ya,
Sebagai contoh, ini adalah seseorang gitu ya, di keadaan sekarang. Ya, seperti di sini juga keadaan sekarang. Dan mereka ingin menuju sebuah tujuan ya. Ini adalah gunung tinggi dan mereka pengen berada di sini. Oke, menang gitu ya berada di gunung. Nah, di sini kita hadir sebagai orang yang sudah gitu ya, sudah pernah, oke, sudah pernah naik turun gunung berkali-kali. Jadi kita bilang, oke, nanti kamu akan ketemu ini, di sini ada macan, di sini ada sungai yang susah, di sini ada hutan gitu ya. Nah, tapi tenang, aku udah berkali-kali bantu orang lawan macan, bantu orang lewatin hutan ini atau lewat sungai ini. Jadi kita sebutin semua kendala-kendala yang bisa terjadi, yang possible terjadi ketika mereka melakukan perjalanan, gitu ya. Sebagai contoh perjalanan Meta Ads gitu ya. Mereka bakal bingung sih stabilin profit gitu ya. Mereka bakal bingung ketika ROAS-nya jeblok. Mereka bakal bingung ketika kreatifnya tiba-tiba udah nggak bagus lagi. Nah ini semua tuh dijadiin dalam bentuk screenshot. Thanks ya, kreatifnya kemarin sebenarnya sempat jeblok dan aku bingung kemarin harus diapain. Tapi dengan framework ini aku udah mulai ngerti. Thanks ya, aku udah bisa mulai stabil. Jadi kumpulin gitu ya berbagai macam testimoni yang menjawab di sini untuk menunjukkan bahwa oke, saya sudah bolak-balik ngebantu orang untuk naik ke gunung ini. Nah, yuk kamu sini aku bantuin gitu loh. Jadi kita menunjukkan hal ini di bagian sections proof ya, section proof ini. Kemudian yang ketiga kita kasih penawaran. Ini baru kita mulai hard selling ya. Saya bilang di sini namanya adalah offer stack. Apa itu stack? Jadi ini kan adalah produk teman-teman. Ya, ini adalah produk teman-teman. Nah, jangan cuma dijelaskan produk ini adalah apa dan harganya adalah keluarin nih 199.000 katakanlah. Nah, teman-teman harus jabarin isi produknya tuh apa aja modulnya, listnya gitu yang banyak. Biar apa? Biar mereka merasa worth it. Kunci dalam overstack ini adalah membuat kata ini keluar dari mulut mereka sehingga mereka merasa harga yang kita kasih sebagai contoh 199.000 ini kecil banget, murah banget dibanding dengan kendala atau waktu atau masalah yang akan mereka hadapi. Jadi ini yang perlu kita beresin di setiap sections-nya. Oke, teman tiga ini aja teman-teman ya. Sisanya kalau teman-teman mau nambahin itu adalah pengembangan lah. Ada yang katanya cerita foundernya, bagaimana ini produk bisa terjadi, dan sebagainya. Itu pengembangan lah. Tapi kuncinya teman-teman perlu punya tiga hal ini. Oke, itu adalah landing page. Ketika teman-teman sudah benar-benar bisa membereskan ini dan mengetahui dan menyebutkan masalah-masalah mereka dengan spesifik, serta meyakinkan mereka bahwa sama saya kamu bisa lewatin ini gitu ya, ditambah kita kasih tahu bahwa ini worth it banget ya, angka 5% ini itu sebenarnya sangatlah wajar dan tidak sulit. Oke, jadi silakan teman-teman beresin landing page-nya dan kita akan move ke konten iklannya. Oke, landing page udah beres, sekarang kita akan move ke bagian konten iklan. Nah teman-teman, ini konten iklan ini menjadi penting karena sekarang ini adalah keadaan sekarang. Ini adalah landing page, ya kan? Landing page. Ini adalah orang-orang yang kena iklan. Oke, ini adalah orang-orang yang kena iklan. Nah, orang-orang yang kena iklan, gitu ya. Sekarang itu orang yang pindah akhirnya ke landing page alias tertarik sama iklannya, itu adalah 1,48%. Nah, kita akan improve ya. Kita akan improve ininya, orang-orang yang kena iklan. Biar apa? Yang tadinya mungkin dari dua ini sisanya nggak tertarik, nggak tertarik, nggak tertarik, nggak tertarik. Tapi gimana caranya biar dari sini kita perbanyak chance yang tertarik ini nggak tertarik, oke lah. Nah sehingga angka ini, angka 1,48 bisa menyentuh 2,9. Jadi kita akan improve orang-orang yang kena iklan dan kita kasih tahu Meta bahwa saya pengen orang-orang yang seperti ini loh, saya pengen orang ini seperti ini. Jadi kita improve ya, improve atau perbaiki orang-orang yang bakal kena iklan. Seperti apa caranya kita akan coba cari tahu ya, mengimprove bagian sini sehingga nanti secara otomatis orang yang kena iklan kita yang sudah tertarik, orang yang nggak tertarik nggak usah kena iklan gitu ya Mbak.
Ketika teman-teman membuat konten iklan, dan di sini berarti gue asumsikan teman-teman membuat beberapa konten iklan, gitu ya. Gue sebut konten 1, konten 2, dan juga konten 3, gitu ya. Nah, Meta ini kan pool pool traffic ya, pool traffic atau bisa dibilang user atau pengguna adalah pengguna Meta, gitu ya. Nah, Meta ini sangat pintar untuk mencari ya orang-orang yang memang sudah butuh. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah butuh atau siap beli kena konten iklan kita, nah kita bisa langsung profit gitu ya. Ini adalah. Nah, pertanyaannya, permasalahannya yang lebih besar adalah ketika kita sudah ketemu orang yang beli, ini adalah hari pertama. Hari pertama kita dapat 3 pembelian. Wih, berarti works nih. Hari kedua kita dapat 2 pembelian. Oke, boleh. Hari ketiga kita dapat 4 pembelian. Masih bagus. Hari keempat kita dapat 0 tiba-tiba. Hari kelima 1. Hari keenam 0. Gitu ya. Jadi makin lama makin jelek, makin jelek. Nah, ini sangat biasa dialami oleh gua, oleh orang-orang yang iklan. Ya semua orang lah basically, dan mungkin lu juga mengalaminya gitu ya seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena 3 hari pertama, beberapa hari pertama, Meta mengiklankan di sini. Set gitu ya. Konten iklan kita dikasih ke orang yang butuh. Ya. Nah, hari keempat, kelima, keenam yang diiklanin udah bukan di sini, tapi di sini, luar-luar sini. Tuh ya. Nah, masalahnya orang-orang di luar sini tidak terlalu butuh mengenai Meta Ads, mengenai framework dan sebagainya, apapun produk teman-teman tidak terlalu butuh, sehingga yang beli ya paling satu gitu ya, satu ini yang ya rasanya oke deh butuh. Jadi dia akan menyebar ke orang-orang yang semakin tidak siap beli. Nah, user Instagram, user Facebook pastinya lebih banyak, ya nggak perlu produk kita dong. Gitu. Nah, jadi pilihan teman-teman di sini ada beberapa opsi ya untuk meningkatkan konversi di bagian konten iklan. Oke? Opsi pertama itu ya, mengubah format yang ada pembelian. Jadi mengubah format iklan yang ada pembeliannya. Nah, sebagai contoh, konten 1 teman-teman itu bentuknya adalah gambar atau image. Image atau gambar. Ya, ini adalah konten yang 1. Konten 2, buatlah video. Gitu ya. Konten 2, buatlah video dengan hook atau angle atau permasalahan atau topik yang sama. Sebagai contoh, gue punya framework Meta Ads, itu konten iklannya gambar tentang orang-orang yang mau stabil profit di Meta Ads. Oke, pengen profit stabil di Meta Ads, download sekarang. Dia nyasar ke sini. Sepintar itu ya AI-nya. Kemudian, setelah itu, makin lama makin jelek. Ya kan? Nah, makanya gue harus mengubah formatnya biar dia menyasar orang baru di sebelah sini yang nontonnya video bukan gambar. Pernah nggak teman-teman ketika scroll Instagram atau scroll Facebook gitu ya, teman-teman lebih prefer nontonnya video, misalkan lebih lebih mau ditonton. Jadi kayak pas kita lihat, iya lebih seru ya. Kalau gambar teman-teman pasti skip. Nah, begitu juga dengan konsep dalam Meta itu. Mereka tahu gitu loh bahwa ini adalah kumpulan orang-orang yang nontonnya video, yang klik kalau dikasih konten iklan video. Kalau kasih konten iklan gambar dia nggak pernah klik, tapi video selalu klik. Nah, makanya konten kedua, usahakan formatnya berbeda. Oke, itu caranya. Nah, cara pertama adalah untuk memperbanyak. Nah, tujuan dari mengubah format adalah kita ingin memperbanyak konten iklan yang winning, yang profit kita yang tadinya cuma satu konten iklan, ya paling kita dapat 200.000 per hari. Tapi karena ada dua, jadi 200 tambah 200 ya lumayan 400.000 per hari. Kayak gitu konsepnya teman-teman. Nah, ini opsi kedua adalah membuat produk teman-teman, ya, produk teman-teman, kita bisa bilang available atau cocok untuk berbagai
kalangan. Oke. Jadi cara pertama untuk menyasar market baru adalah dengan mengubah format, itu yang satu. Yang kedua adalah membuat produk teman-teman, konten iklannya seakan-akan cocok ya untuk berbagai kalangan. Sebagai contoh, ini gue menjual sebuah produk framework Meta Ads, gitu ya. Nah, ini pertama kali gue membuat produk ini diperuntukkan hanya untuk para advertiser doang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ini cocok juga buat para coach, cocok juga untuk para owner cafe, cocok juga untuk para freelance, dan seterusnya. Jadi ini terus gue isi dengan angle yang sama. Sehingga gue akan membuat pool profit baru. Di sini gue akan membuat. Nah, ini audiensnya untuk para advertiser, konten di sini, untuk para coach. Ya, ini adalah konten 1, konten 2, konten 3, konten 1, konten 2, konten 3. Ini untuk para coach. Jadi gue menyasar pool baru di sebelah sini. Gitu ya. Jadi mereka menyasar advertiser, ini nggak masalah advertiser. Nah, gue menyasar yang baru lagi nih, si coach. Ini adalah konsep yang teman-teman perlu tahu gitu ya, biar teman-teman bisa melipat gandakan profit. Jadi teman-teman bisa buktiin gitu ya, satu konten iklan teman-teman biarin gitu ya selama 1 bulan, itu pasti ROAS-nya makin lama makin tergerus. Nah, kita harus berbagai macam market ataupun audiensnya gitu ya, audiens yang berbagai macam kalangan. Oke? Nah, ini adalah kuncian yang bisa gue kasih ke teman-teman ya, yang menonton video ini untuk khusus di bagian konten iklan. Nah, gue sangat menyarankan teman-teman yang sekarang baru ketemu satu konten iklan yang winning, yang bisa profit, maksimal profit, ini budgetnya kasihlah per harinya 0 sampai dengan 200.000 per campaign. Karena kalau teman-teman naikin ke 300-400 biasanya bakal boncos. Nah, teman-teman yang sudah mulai ketemu 3 konten iklan yang winning, ini udah boleh naik dari 200.000 ke 1 juta per hari. Ini gue ngomongin budget iklan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah boleh 200.000 sampai 1 juta per hari. Kemudian teman-teman yang sudah ketemu, ini bisa gue bilang 5 konten iklan, ini udah boleh ngiklan 1 sampai dengan 3 juta per hari. Udah boleh gitu ya, pasang campaign budgetnya 2 juta karena ada 5 konten iklannya, pasti ada pembelian. Dan biasanya makanya tujuan atau goals akhirnya adalah menemukan di atas dari 10 konten iklan yang bisa menghasilkan pembelian terusan sehingga kita bisa beriklan dengan budget di atas 5 juta per hari gitu ya. Ini udah boleh gitu ya karena kita udah banyak banget konten iklan dan seterusnya ya, teman-teman bisa melakukan matematikanya untuk melipat gandakan. Jadi artinya, apakah boleh kalau saya baru satu konten iklan, saya mau iklan 700.000 gitu ya. Nah, biasanya ROAS-nya boncos dan itu yang biasanya basically terjadi, benar-benar terjadi dalam case member gua baru satu konten iklan. Jadi case-nya adalah dia membuat 20 konten iklan. Nah, yang winning itu cuma satu winning konten gitu ya. Jadi ini harusnya gue membuatnya ketemu satu konten iklan yang winning ya, teman-teman ya. Ini harus yang winning, ini juga yang winning, ini juga yang winning, ini juga yang winning. Oke? Nah, dia baru ketemu satu konten iklan yang winning. Padahal dia merasa saya udah buat 20 konten iklan dan berarti boleh dong saya budgetnya gede. Justru kita hitungnya berdasarkan satu winning konten. Nah, dari 20 konten iklannya yang dia buat, yang benar-benar winning dan bisa menghasilkan pembeli cuma satu. Artinya, saya minta dia turunin budget ke 200.000. Dan benar, ketika 200.000, hasil profitnya lebih stabil. Dan PR berikutnya yang saya kasih adalah, silakan ketemuin 3 konten iklan yang winning. Gimana cara cari winningnya? Tadi saya dikasih tahu 2 poin. Mau ngubah formatnya, atau mau mencari audiens baru. Atau kelompok masyarakat baru yang cocok
untuk dengan produk kita. Seperti itu. Dengan begitu teman-teman, angka 2,9% ini, angka 2,9% ini sangat bisa achievable ya, berarti 2 kali lipat. Sehingga kalau kita flashback lagi, di sini 9 dengan budget yang sama, gitu ya, dan mendapat 950.000 orang yang melihat konten iklan. Bedanya sekarang, gitu ya, targetnya atau sesudah, saya bilangnya, sesudah diberesin, gitu ya. Nah, kita di sini bisa mendapatkan 2,9%. Artinya, yang nantinya akan masuk ke landing page juga 2 kali lipatnya. Jadinya berapa? 28.000 orang. 28.000 orang. Dari sini, 28.000 dan kita bisa mengubah dari 2,5 jadi 5% karena landing page tadi kita sudah beresin landing page-nya. Sehingga yang masuk adalah 1.400 orang. Dikali 200.000 itu adalah 280 juta secara revenue. Sehingga kalau kita balik ke sini, teman, dengan membenahi dua yang tadi, landing page ataupun konten iklan, dan mendapatkan omset 280 juta, yang artinya ini adalah 4 kali lipatnya ya, 70 kali 4 dan 80 juta. Nah, profitnya yang bisa kita dapat itu adalah 230 juta, alias bisa 10 kali lipat lebih banyak dengan hanya membenahi 2 hal saja. Kesimpulannya adalah selalu perhatikan gitu ya, di dalam kita beriklan itu nggak selalu tentang campaign strukturnya berapa banyak, harus settingannya seperti apa, tapi justru ada matriks-matriks di luar itu, seperti persentase orang yang sudah lihat landing page, gimana caranya kita bisa konversi menjadi lebih banyak lagi pembeliannya, atau copywriting iklannya seperti apa, itu juga harus teman-teman perhatikan. Dan di dalam framework gue sudah membuatkan template landing page ataupun konten iklan yang sudah gue uji dan teman-teman lain uji juga untuk bisa mendapatkan profit lebih cepat lagi tentunya. Jadi teman-teman yang pengen framework Meta Ads yang sudah gue buat, silakan download lewat link di bawah di deskripsi gue. Dan semoga video ini bisa membantu. Kita ketemu lagi di next video ya.